Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Bagi menzahirkan kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang Dia berikan pada kita, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi menzahirkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikrar kita bahwa kita akan terus mengikuti jejak langkah baginda dan mengharapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Mari kita ucapkan salawat dan salam yang sempurna buat baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Untuk mendapatkan keberkatan ilmu yang akan kita pelajari, untuk mendapatkan manfaat daripada ilmu yang kita hendak pelajari, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing dan mulakan pembelajaran kita pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pagi hari ini kita akan teruskan siri kajian kita tentang tafakkur ulil albab, mempelajari ayat-ayat dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan alam ciptaannya. Kerana di dalam firman Allah yang berkaitan dengan ciptaannya penuh dengan maklumat-maklumat saintifik, penuh dengan haqaiqu ilmiah, scientific facts yang tidak boleh dinafi hatta oleh orang yang tidak mempercayai Al-Quran sekalipun. Salah satu daripada hikmah kenapa Allah bercerita tentang alam ciptaannya pada kita, yang pertama, Allah ingin menunjukkan kepada kita hambanya tentang azamatu qudratihi, kebesaran dan keagungan kekuasaannya. Sehingga siapa saja yang ingin melihat, ingin memperhatikan, memahami, seterusnya dapat merasai akan kedahsyatan, kebesaran, keagungan, kuasa Allah, kaji ciptaannya. Karena melalui ciptaannya itulah Allah menunjukkan sifat-sifat kesempurnaannya, sifat-sifat keagungannya. Kita ingin tahu, melihat, dan merasai bahwa Allah itu Maha Bijaksana. Kaji ciptaannya. Di sanalah Allah mempertontonkan kepada kita sifatnya Al-Hakim. Kita ingin tahu, kita ingin merasai bahwa Allah itu punya sifat Al-Latif. Kaji, perhatikan alam ciptaannya. Mulai daripada makhluknya yang terkecil hingga makhluk ciptaannya yang sangat besar, yakni alam semesta. Kita akan dapat melihat dengan nyata dan jelas betapa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Latif dan sifat-sifat kemuliaan serta kesempurnaan yang lain. Sehingga bolehlah disimpulkan untuk mengenali, memahami sifat-sifat Allah yang sempurna itu, salah satu cara yang paling berkesan, jalan yang paling mudah, mengkaji alam ciptaannya. Bila kebesaran Allah, keagungan Allah, kebijaksanaan Allah bukan sekadar kita yakini, tapi kita dapat merasainya, mudahlah bagi kita untuk tunduk, patuh, merasa lemah di hadapan Dia yang Maha Kuat, merasa hina di hadapan Dia yang Maha Mulia, merasa fakir di hadapan Dia yang Maha Kaya, bahkan merasa kotor
di hadapan Dia yang Maha Suci. Merasa sangat kecil dan tidak berdaya di hadapan Dia yang Maha Agung lagi besar. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah suruh kita mengkaji ciptaannya? Ya, karena Allah nak beritahu kita dan supaya kita dapat melihat, mengerti, bahkan merasakan betapa sempurna nikmat yang Ia anugerahkan kepada kita. Alam dan isinya yang diciptakan oleh Allah itu adalah nikmat besar daripada Allah buat kita. Tetapi kita tidak akan merasai, mengetahui betapa besar nilai nikmat yang Allah berikan pada kita berupa alam semesta dan isinya tanpa kita mengkajinya. Bila kita sudah dapat merasakan betapa besar dan sempurnanya nikmat Allah pada kita, mudahlah bagi kita untuk mensyukurinya. Sehingga dalam pandangan kita, tidak ada nikmat yang kecil yang Allah berikan pada kita. Semua nikmat yang Allah berikan pada kita, besar artinya. Sangat besar, tidak ada yang kecil dan remeh. Orang yang sentiasa mampu melihat kebesaran nikmat Allah, tidak mungkin ia akan meremehkannya. Jauh sekali hendak mengkufurinya. Inilah dua rahasia. Kenapa Allah acap kali di dalam Al-Quran cerita tentang alam ciptaannya. Tidak terkecuali ayat yang sedang kita pelajari, surah Yasin, surah Yasin ayat 38, 39 dan 40. Dalam buku ini ayat yang ke-27, muka surat 29. Tak terkecuali. Pada siri yang lepas, kita telah mulakan kajian kita pada ayat yang ke-40, bagian pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Itu yang kita dah pelajari. Mudah-mudahan semua masih ingat. Kajian kita pada siri yang lepas tentang la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Sekarang mari kita kaji sama-sama sambungan ayat walal lailu sabiqun nahar. Walal lailu sabiqun nahar. Dan tidaklah malam itu mendahului siang. Apa maknanya? Ingat, firman Allah yang berbunyi dan tidaklah malam mendahului siang, itu bukan ayat biasa. Ini bukan hanya kalam khobari yang tidak ada makna atau yang sepi daripada makna. Atau yang punya muatan makna tetapi sikit. Coba kalau kita tidak menggunakan fikir kita. Apa agak-agak yang Allah nak beritahukan pada kita? Keagungan, kekuasaan yang mana yang Allah nak tunjukkan pada kita dengan firman-Nya dan tidaklah malam mendahului siang. Nikmat besar mana yang Allah nak beritahukan kita dengan firman-Nya dan tidaklah malam mendahului siang. Coba, kalau kita tak gunakan di sini,
Pengajaran apa yang boleh kita dapat daripada firman Allah, walal lailu sabiqun nahar. Ya, mungkin kita baca itu jadi macam tak ada apa-apa. Sehingga kalau kita tanya, kamu tahu kuasa apa yang Allah nak tunjukkan pada kamu? Atau kuasa Allah yang mana yang kamu sudah nampak dan rasakan dengan firman-Nya, tidaklah malam mendahului siang? Iya ya, apa ya? Nikmat mana yang kamu telah rasakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu telah rasakan kesempurnaannya dengan firman Allah dan tidaklah malam mendahului siang? Mungkin kita gagap menjawabnya. Jika kita masih gagap menjawabnya, itu tanda yang kita selama ini mungkin masih terlalu kurang untuk memikirkan ayat-ayat seperti ini. Walhal ayat seperti ini penuh dengan muatan makna. Syarat dengan muatan makna yang berkaitan dengan haqa'iq ilmiah. Bahasa Arabnya. Scientific facts. Pertama, yang ingin saya sampaikan. Orang-orang Arab khasnya pada masa turunnya Al-Quran. Dhannu anna al-lail yasbiqun nahar. Ini sedikit tentang background ayat ini. Orang Arab khasnya pada masa turunnya Al-Quran, mereka menyangka bahkan yakin bahwa malam itu mendahului siang. Jadi silih pergantian malam jadi siang, siang jadi malam itu bermula malam baru siang. Malam baru siang. Malam siang. Kemudian Allah nafikan. Seakan-akan Allah beritahu pada mereka, wahai manusia, kamu yakin, kamu fikir malam itu mendahului siang. Lalu Allah kata, tidak, malam tidak mendahului siang. Dari mana kita tahu keyakinan orang Arab masa itu bahwa malam itu mendahului siang? Malam dahulu baru siang. Contohnya penanggalan mereka. Kaidah kiraan menentukan pergantian hari yang mereka gunakan. Hari menurut orang Arab pada waktu itu, hingga hari ini pun kita gunakan, dimulakan mula daripada terbenamnya matahari. Katalah hari ini hari Sabtu. Betul? Esok hari Ahad. Hari Sabtu hari ini akan berakhir petang hari nanti. Bila matahari terbenam. Berakhir. Mulalah hari Ahad. Jadi hari Ahad besok bermula petang nanti terbenam matahari. Hinggalah besok petang terbenam matahari. Jadi kalau satu hari itu ada malam ada siang, separuh malam separuh siang, separuh pertama malam, separuh kedua siang. Kemudian mereka yakin malam itu mendahului siang. Malam dulu baru siang. Katalah petang nanti diistiharkan oleh penyimpan moho besar raja-raja. Dengan ini diistiharkan bahwasanya tarikh awal bulan Ramadan jatuh pada hari Ahad. Jatuh pada hari Ahad. 3 hari bulan September. Begitu terbenam malam nanti tarawih kita. Kenapa? Ya, karena sudah Ramadan.
Atau dengan ini diistilahkan bahwasanya 1 Syawal jatuh pada hari Ahad, 3 September. Terbenam saya matahari petang nanti, takbir kita. Dah tak ada lagi dah tarawih. Karena dah masuk Syawal. Tengok, pergantian hari. Kalau hari itu separuh malam, separuh siang, malamnya dahulu baru siang. Sehingga orang Arab yakin malam mendahului siang. Orang putih saja nak beza, tak, hari itu bermula bukan bermula pada terbenam matahari, bermula pada detik 12 malam. Begitu jarum jam ya, masuk pada pukul 1, ya, katalah 12, apa namanya, 11 ya, masuk aja, ting, hadlah tu. Jadi kalau ikut ada orang putih, ya, suku malam, hari itu bermula suku malam, separuh siang, suku lagi malam. Tapi dengan bijaksana, Allah memberi, ini tentang haqaiq ilmiah. Memang tidak salah kita memulakan hari dengan bermula dengan terbenam matahari. Bukan itu soalnya. Tapi ayat ini memberitahu kepada kita tentang haqaiq ilmiah. Bila Allah kata tidaklah malam mendahului siang, ini juga tidak bermakna siang mendahului malam. Faham ya? Bila Allah kata tidaklah malam mendahului siang, tidak bermakna siang mendahului malam. Macam mana itu? Ia sebab ayat ini penafian oleh Allah terhadap apa yang disangka oleh fikiran oleh manusia. Jadi seakan-akan Allah memberitahu, kalau kamu kata malam mendahului siang, Allah kata tidak. Malam tidak mendahului siang lah. Tapi juga tidak bermakna siang mendahului malam. Lalu mana haqaiq ilmiahnya? Haqaiq ilmiahnya diketahui. Ya, akhir-akhir ini saja. Bukan pada masa turunnya Al-Quran. Ya, pada abad-abad terakhir ini sahaja. Karena berlakunya malam dan siang itu serentak. Oh ya, berlakunya malam dan siang itu serentak. Dalam ayat sebelumnya kita telah pelajari ketika kita belajar tentang la samsu yang baila antul qamar wal qamar. Bulan berpusing pada paksinya. Rotation. Bulan juga mengelilingi bumi. Masa yang diperlukan oleh bulan untuk mengelilingi bumi cukup 1 pusingan, sama dengan masa yang diperlukan oleh bulan untuk rotasi. Jadi 1 hari di bulan itu sama dengan masa bukan untuk 1 pusingan, sebulan di bumi. Bumi pula juga rotasi. Ya, bumi juga rotasi. Rotation, pusing pada paksinya. Dengan kelajuan yang sangat dahsyat lah. Dengan kelajuan yang sangat dahsyat. Kita tahu kelajuannya yakni ya 1660 lebih. 1000 batu lah 1 jamnya. Menyebabkan perubahan siang malam jadi siang. Bumi juga berpusing, berevolusi mengelilingi matahari untuk mencukupkan 1 pusingan. Perlukan masa 265.25 hari. Ya, senang cerita 1 tahun lah. Kelajuan sangat dahsyat. 107.000 kilometer 1 jamnya. Laju. Ketika bumi berpusing, jamaah sekalian, pada paksinya, rotation,
Mana-mana separuh bumi menghadap matahari. Separuh bumi menghadap matahari. Maknanya berlakulah siang di tempat itu. Manakala bahagian yang sebelahnya, yang membelakangi matahari, malam. Karena bumi berpusing, bagian bumi sebelahnya mula siang, bagian bumi yang berlawanan dengannya di belakangnya mula malam. Jadi mana yang siapa yang mendahului siapa, apa yang mendahului apa, tidak ada. Karena berlakunya siang dan malam serentak. Kita tinggal di Malaysia. Ya, hari ini katalah contoh mudah lah. Setiap pukul 7 pagi matahari terbit. Bermulalah siang bagi kita. Atau setiap pukul 6 pagi bermula siang karena terbit fajar. Terbit fajar. Mula siang kita. Tempat yang berada 180 degree daripada tempat kita berada di benua Amerika dan tak tahu tepatnya di kota mana. Ketika pukul 6 pagi kita mula siang, tempat yang jauhnya daripada kita 180 degree di Amerika sana, mulalah malam. Matahari kita pada pukul 7 pagi terbit, matahari yang sama pada saat itu di tempat yang berada kita sedang terbenam. Tempat kita mula siang, tempat yang lain mula malam. Tempat yang itu nanti mula siang, kita mula malam. Allah memberitahu kita, malam tidak mendahului siang, siang pun tidak mendahului malam. Kerana berlakunya siang dan malam itu serentak. Mana haqa'iq ilmiahnya? Mana scientific fact-nya yang Allah beritahukan? Allah memberitahu kita bahawa bumi ini berotasi di hadapan matahari. Karena bumi ini berotasi. Rotation. Dan rotasinya bumi ini bukan diketahui pada masa turunnya Al-Quran. Orang-orang yang hidup pada masa turunnya Al-Quran, tak kira di timur ke, di barat ke, di selatan ke, di utara, belum mengetahui hakikat ini. Tapi Quran sudah memberikan maklumat. Dan kebenaran kandungan maklumat ini baru diketahui abad akhir-akhir ini saja. Sangat mengagumkan. Ini namanya haqa'iq ilmiah. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan bumi berotasi pada paksinya dengan kelajuan yang telah ditetapkan? Sehingga memastikan jarak bumi dan matahari tidak boleh lebih dekat, tidak boleh makin jauh. Lain tidak adalah Dia yang menciptakannya. Di situ Allah menunjukkan kekuasaan yang luar biasa. Tidak ada benda di alam semesta ini yang diam. Semuanya bergerak. Dan bergeraknya tidak sama. Garis orbitnya tidak sama. Kelajuannya tidak sama. Jarak antara satu dengan yang lain tidak sama. Tapi tidak ada pelanggaran yang berarti. Dan ia bukan hanya berlaku setahun dua. Sudah bilion tahun. Dan entah berapa bilion tahun lagi akan terus seperti ini. Walaupun suatu saat akan sampai jugalah ajalnya. Bukankah itu betul-betul Allah sedang mempamerkan, mempertontonkan satu pertunjukan yang maha dahsyat oleh yang maha dahsyat. Ya, kita akhirnya hanya kata subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Rotation. Belum lagi
Berevolusi melalui matahari. Itu keagungan kuasa Allah. Allah menunjukkan azamatu qudratihi. Lalu mana Allah nak menunjukkan kamalu nikmatihi, kesempurnaan nikmatnya? Dengan rotation bumi. Yang mengakibatkan silih pergantian malam dari siang, siang jadi malam secara berterusan. Bukankah itu nikmat? Anda bayangkan, mampu kita hidup di muka bumi jika sekiranya bumi tidak berotasi di hadapan matahari. Sehingga belahan bumi yang menghadap matahari selama-lamanya siang terus. Karena matahari nampak saja depan atas kepala. Sementara bumi yang membelakangi matahari, malam sepanjang masa. Separuh siang sepanjang masa, separuh malam sepanjang masa. Mampu kita hidup. Tak mungkin ada makhluk bertahan hidup jika bumi ini hanya diam, yang menghadap matahari siang sepanjang masa, yang membelakangi matahari malam sepanjang masa. Tidak ada yang hidup. Ini nikmat yang besar Allah tanpa kita minta. Tanpa kita minta. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hai kamu jin dan manusia, kata Allah, tolong tunjukkan kepada aku satu saja contoh. Tak kira yang besar-besar, yang kau anggap kecil dan remeh. Yang bukan nikmat yang aku berikan pada kamu. Tolong tunjukkan nikmat yang kamu dapat, yang kamu fikir bukan pemberian aku. Tunjukkan. Dicabar oleh Allah dalam surah Ar-Rahman puluhan kali. Hai jin manusia, tunjukkan pada aku. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan yang besar-besar, cari yang paling kecil pun tak mampu. Semuanya daripada Tuhan. Sangat sempurna. Baik, jamaah sekalian, untuk memperkuat keyakinan kita, pemahaman kita terhadap nikmat pusingan bumi pada paksinya, sehingga malam bertukar jadi siang, siang jadi tukar, dan berlakunya serentak. Tempat kita bermula siang, tempat yang berlawanan dengan kita bermula malam. Matahari yang kita lihat sedang terbit, matahari yang sama, pada waktu yang sama, dilihat oleh orang yang tinggal di tempat yang jauhnya daripada kita 180 degree, matahari yang sama, di tempat yang sama, masa yang sama, dia sedang terbenam. Jamaah boleh buktikan, kot-kot ada kawan ke, mungkin punya besan di orang Amerika, di perkampungan mana yang betul-betul tempatnya, jamaah boleh tengok dalam map ya, atau tengok dalam atlas, mana agak-agak kawasan yang jaraknya daripada kita 180 degree. Kan lilit bumi ini 360 ya. Lalu telefon. Ketika matahari sedang terbit, betul. Telefon dia. Hey bro, selamat pagi. Ini buat sepagi lah, ini nak selamat malam. Itu macam mana? Oh, di sini matahari nak terbenam lah. Sekejap lagi terbenam. Kita nak buka. Iya ke? Sini matahari sedang terbit. Jadi situ nak malam. Ya, tapi sini nak siang. Apakah mataharinya berbeza? Tidak. Apakah matahari berada di tempat yang berbeza? Tidak. Allahu Akbar. Berlaku bilion tahun seperti ini, dan entah berapa bilion lagi, Allah akan pastikan pergerakan peredaran bumi seperti ini. Dan ini nikmat yang sangat besar. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita renungkan apa akan terjadi jika di muka bumi ini siang memanjang, tak ada malam, atau malam memanjang, tak ada siang. Siang memanjang, tak ada malam,
malam memanjang, tak ada siang. Gitu. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas. Surah 28. Juzuk 20. Ayat 71. Surah 28 ayat 71. Ayat ini cerita tentang malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya afala tasma'un. Allahu akbar. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Katakan wahai Muhammad, Muhammad tanya pada kaum kamu. Tanya dia. Apa pendapatmu? Beritahu aku. Jika Allah menjadikan ke atas kamu malam ini berpanjangan nih hingga hari kiamat. Malam terus tak ada siang. Hingga kiamat. Apa akan terjadi? Menurut kamu apa akan terjadi? Tolong beritahu aku. Man ilahun ghairullah ya'tikum biya. Siapa Tuhan selain Allah yang boleh memberikan kepada kamu, mendatangkan kamu cahaya? Tidakkah kamu dengar? Allah suruh kita mencari jawapan. Apa agak-agak yang akan terjadi di muka bumi ini? Apa akibat kesan bila malam ini berpanjangan hingga kiamat? Maknanya tidak ada siang. Malam saja. Sementara ayat 72, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan Muhammad pada mereka, apa pendapatmu? Beritahu aku. Jika Allah jadikan ke atas kamu siang memanjang berterusan hingga hari kiamat, tak ada malam, siang saja. Matahari sentiasa berada di titik zenith, di atas kepala kita. Tak mau bergerak ke barat, bahasa mudahnya. Siapakah Tuhan selain Allah yang boleh memberikan kamu malam, yang dengannya kamu boleh mendapatkan ketenangan, sakinah? Kamu tak nampak ke? Kamu tak melihat ke? Dua ayat ini Allah menyuruh kita manusia mengkaji untuk menemukan jawapan, untuk menemukan apa akibat kesan daripada jika berlaku malam yang berterusan tak ada siang atau siang tak ada malam. Tak hidup kita ya mas sekalian. Dulu pernah saya ceritakan tahun 70-an lah. Ya, pertengahan 70-an ke apa kalau tak salah. Saya pernah cerita dahulu. Ada tim saintis di Indonesia. Karena Indonesia punya kota yang dilalui oleh khatulistiwa, equator. Khatulistiwa, equator, garis lini, garis khatulistiwa. Indonesia ada satu kota, betul-betul di tengah bandar. Jika bumi dibelah jadi dua, utara selatan, garisan itu melalui kota Pontianak, ibu negeri Kalimantan Barat. Di situ 2 kali dalam 1 tahun matahari betul-betul berada di atas kepala kita. Dan di Pontianak ada satu tugu, ya semacam bangunan tugu biasa, dipanggil Tugu Khatulistiwa, Equator.
Setiap tahun matahari betul-betul berada di atas tugu bila dibuat garisan lurus betul. Sehingga semua benda di Pontianak pada hari itu, bila kita matahari sedang berada di atas kepala tu, sedang berada di titik zenith, sedang berkulminasi, semua benda tidak punya bayang-bayang. Tugu itu pun tak punya bayang. Panasnya luar biasa. Luar biasa. Namanya Tugu Khatulistiwa. Dibina oleh penjajah Belanda tahun 1928. Ramai saintis-saintis yang berisi itu khasnya ketika matahari berkulminasi. Dengan peralatan yang dianggap tercanggih waktu itu, pengkaji-pengkaji yang datang itu, setelah banyak kali buat kajian, mereka mengambil kesimpulan, sepakat, satu dari kesimpulannya, jika sekiranya matahari tidak mau bergerak ke barat, siang memanjang begitulah, di atas tugu tadi, selama 100 jam. Selama 100 jam. Terus. Temperature udara di bumi, khasnya di tempat itu, akan naik suhu udara menjadi 100 darjah Celcius. Bayangkan, baru 100 jam lama panjang siang, temperature udara, suhu udara di bumi naik menjadi 100 darjah Celcius. Ada yang mampu hidup. Sebab dengan temperature setinggi itu, semua benda cair menggelegak. Air sungai mendidih. Mana ada makhluk hidup? Itu baru 100 jam. Bagaimana kalau 200 jam? Bagaimana kalau 1 bulan? Bagaimana 1 tahun? Allah tanya, apa pendapatmu jika siang itu bayangnya kiamat? Sebaliknya bila malam berpanjangan 100 jam saja, masa itulah temperature udara akan turun sehingga 0 sentigrade. 0 darjah Celcius. Yang menyebabkan semua benda cair membeku. Itu baru 100 jam. Semua membeku. Air sungai membeku, air tasik membeku. Mungkin minuman yang ada di gelas di meja jadi ais. Mampu orang yang biasa tinggal di negara-negara tropika, tiba-tiba cuacanya beku menjadi salju. Itu 100 jam. Kalau 1 minggu, ringkas kata, tidak ada makhluk hidup. Jika siang berpanjangan, malam berpanjangan, tak perlu sampai kiamat 1 bulan. Tak ada makhluk hidup. Kita tak pernah minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah siang tu jadi malam, malam jadi siang. Tak ada. Allah sendiri yang telah mentakdirkannya dengan kuasanya dan sekaligus dengan sifat Rahman Rahimnya. Dan itu nikmat yang besar bagi kita. Bagaimana caranya? Allah kehendaki bumi sentiasa berotasi. Tidak pernah mogok. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlalu laju. Kalau dia berotasi sangat laju, umpama zaman sekarang, Allahu Akbar. Katalah sekali ganda kelajuannya, setiap 12 jam terbit matahari. Ya, setiap 12 jam terbit matahari. Bayangkan. Siangnya hanya 6 jam, malamnya 6 jam. Macam mana nak kerja? Macam mana ni? Itu kalau terlalu laju. Atau mungkin bumi terlalu perlahan rotasinya. 48 jam baru sekali pusingan. Wah, panjang. Siang, malam, 48 jam. Jadi sudah 2 hari. Akhirnya kerja, orang bekerja. Wah, 24 jam bekerja. Itu tak apa. Akhirnya tidur saja katalah. Itu tak apa, itu kecil. Ada kesan lebih dahsyat. Bila bumi berpusing, makin slow umpamanya. Tidak lagi 24 jam satu pusingan, tapi menjadi 48 jam sekali pusingan. Bukan hanya menyebabkan panjang siang dan malam bertukar menjadi panjang.
tapi position bumi tidak lagi berada di pada orbit yang telah ditetapkan. Ia akan keluar daripada orbitnya, tapi bukan makin jauh daripada matahari, sebenarnya makin dekat dengan matahari. Karena bumi tidak mampu lagi mempertahankan dirinya daripada graviti matahari. Jika rotasinya terlalu perlahan. Lama-lama bumi makin dekat dengan matahari, makin dekat nanti, ya terbakarlah lama-lama. Itu kalau bumi malas nak berpusing. Sebenarnya bila bumi terlalu rajin bersemangat berotasi, laju bukan main. Setiap 12 jam satu pusingan. Atau setiap 8 jam satu pusingan. Bukan laju. Bukan hanya mengakibatkan siang malam jadi pendek. Masanya. Position bumi keluar daripada orbitnya yang sekarang, bukan makin dekat tapi makin jauh. Terlempar keluar. Sehingga jarak bumi dan matahari tidak seperti sekarang. Ya, tidak seperti sekarang. Tapi makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Bila makin jauh pada matahari, apa berlaku bumi? Beku bumi. Bila makin dekat terbakar, makin jauh. Masalah siapa yang menetapkan bumi sentiasa di situ dengan rotasi selaju ini? Silih berganti. Allah benar-benar sedang mempertontonkan, menayangkan kehebatan kekuasaannya sekaligus nikmatnya yang besar bagi kita. Ya, kita dengan ikhlas mengatakan subhanallah. Allahu Akbar ma khalaqta hadza batila. Terima kasih ya Allah, besar sungguh nikmat-Mu. Orang yang paham nikmat ini jamaah sekalian tak akan renti-renti untuk terus bersyukur. Walaupun mungkin hari itu dia tidak ada beras. Walaupun hari itu dia tidak kekurangan bahan makan beras. Tak ada makanan untuk disantap hari itu pun dia akan syukur pada Allah. Karena ya Allah nikmat Allah terlalu besar. Sebab apa artinya duduk rumah yang besar? Punya kendaraan yang mewah. Bahan makanan yang cukup. Simpanan uang yang banyak. Apa artinya? Jika bumi malas berotasi. Atau bumi terlalu rajin pantas berotasi. Atau bumi mogok tidak mau berotasi. Coba, apa yang boleh kita buat dengan rumah? Berkecai kita. Itu Allah ceritakan nikmatnya sebenarnya supaya kita ini sentiasa melihat nikmat yang besar-besar. Agar kita sentiasa bersyukur. Karena tanpa nikmat yang besar ini, kita tak mampu hidup. Bukan nikmat yang kecil kita tak wajib mensyukurinya. Tapi jangan terlalu memandang nikmat yang kecil, sehingga bila tak dapat nikmat yang kecil, seakan-akan Allah tidak sayang kita. Nikmat kecil itu, kata Imam Sa'rawi, nikmat yang sebenarnya kita boleh hidup tanpanya. Itu nikmat kecil. Contoh kereta. Kereta tu nikmat kecil daripada Allah. Kecil dalam arti kata, kita sebenarnya boleh hidup tanpa kereta. Nikmat kecil. Nikmat besar, nikmat yang kita tidak mampu hidup tanpa dia. Menurut sunatullah. Apa dia? Oksigen umpamanya. Oksigen itu nikmat besar. Karena tidak ada makhluk hidup yang boleh hidup tanpa oksigen. Mati semuanya. Dan nikmat yang besar-besar ini, yang Allah berikan secara percuma. Allah tak libatkan kita. Jantung berfungsi, mepam darah. Itu nikmat besar. Kita tak dilibatkan. Tidur tetap bekerja, berfungsi. Coba kalau dihentikan 2 menit saja jantung itu. Allah kata, wahai jantung, rehatlah. Tak pernah ke dari dulu asyik berdetak aja benarnya. Cobalah berhentilah 5 minit. Mati kita. Sekarang, jika ini bahasa kampungnya lah. Ini bahasa kampungnya. Katalah Allah tawarkan pada kita. Wahai manusia, pilih satu di antara dua. Aku bagi kamu rumah mewah, kendaraan mewah, duit banyak. Tapi aku hentikan jantung kamu untuk pam darah.
Atau kamu pilih, aku pastikan jantung kamu, aku kendaki sentiasa berfungsi, tapi kamu tak ada kenderaan, kamu tak punya simpanan, coba pilih yang mana? Kalau kita pilih, ya Allah, kami pilih rumah yang besar, ya Allah, istana, kedai yang banyak, jantung berhenti pun berhentilah. Bila kita nak menikmati. Itu ayat-ayat kauniyah seperti ini, jamaah sekalian. Sampai Allah menunjukkan kuasanya, yang maha dahsyat, Allah menunjukkan kesempurnaan nikmatnya. Jadi walalailu sabikun nahar, saya ulangi, bukan semata-mata Allah menafikan, ya, bukan semata-mata Allah menafikan kepercayaan dan keyakinan orang yang hidup pada masa turunnya Al-Quran. Yang mereka yakin bahwa malam, satu hari itu ada malam, ada siang, dan malam lebih dahulu pada siang. Malam dahulu siang. Tapi Allah kata, oh tidak. Bukan malah malam itu mendahului siang. Tapi bukanlah juga siang mendahului malam. Karena berlakunya malam dan siang itu serentak. Silih pergantian itu karena ada rotation. Dan bila Allah memberitahu kita secara tak langsung dalam ayat ini, bahwa malam dan siang itu berlaku serentak, bukankah itu memberi maklumat yang nyata bagi kita? Bentuk bumi mesti bulat. Walaupun tak bulat betul macam bola lah. Bentuk bumi mesti bulat. Walaupun tak bulat betul macam bola. Kalau bumi macam meja je mas sekalian, macam meja datar macam itulah. Ya semua menghadap matahari. Tak ada yang membelakanginya. Dan semua siang. Malam tak ada. Atau kita macam meja yang menghadap matahari. Wah, siang semua. Malam tak ada. Bila malam? Bila nanti meja terbalik. Allahu Akbar walillahil hamd. Bentuk bumi pun Allah sudah sampaikan maklumat kauniyah ini. Haqiqah ilmiah ini melalui firman-Nya pendek, walalailu sabikun nahar. Sehingga bila malam dan siang berlakunya serentak, berlakunya malam dan siang serentak itu hanya mungkin dan pasti berlaku di tempat yang bentuknya mesti bulat. Semenjak bila manusia mengetahui bentuk bumi bulat? Kan baru semalam. Masya Allah. Quran telah memberitahu kita 15 abad yang lalu kurang lebih. Manusia baru mengetahui kebenarannya. Quran benar, tapi kebenarannya baru diketahui. Orang dahulu memang belum tahu, tapi yakin. Para sahabat belum mengetahui tentang hakikat kauniyah ini, tapi mereka yakin pasti benar. Malangnya, ramai orang sekarang mengetahui kebenaran maklumat Al-Quran, tapi tidak meyakini, mengimani Al-Quran. Nah, itu terbalik. Yang beruntung, beriman tentang kebenaran Al-Quran, dan melihat kebenarannya. Itu iman yang berdasarkan ilmu namanya. Iman yang berlandaskan ilmu. Atau ilmu yang dengan ilmu itu imannya makin bertambah. Itu orang yang bertuah. Dan itu yang Allah maukan dari pada kita. Jika kita mau dikatakan oleh Allah sebagai ulul albab. Faham ya? Ayatnya pendek saja. Walalailu sabikun nahar. Itu sebagian maknanya. Jamaah boleh kaji lebih dalam daripada itu. Pasti kita akan kagum. Pasti kita masih akan merasa belum puas. Makin kita kaji, dapat maklumat dari mufassir-mufassir ini, makin mungkin kita tak mau membaca ayat berikutnya. Tak mau bukan karena tak suka. Tak mau karena yang baca yang satu ini pun kita belum puas. Ada je maklumatnya.
Quran punya darat dia tarikan. Orang yang tertarik tidak mungkin mampu melepaskan dirinya. Itu Al-Quran. Dari pelbagai aspeknya. Bertualah kalau kita termasuk orang yang terpikat dan terpukau dengan Al-Quran. Karena begitu kita terpikat, terpukau, tertarik, memang tidak mungkin kita akan mau melepaskan dirinya. Tak mungkin. Kita akan terus terpesona makin dalam. Ibarat orang menyelam ke samudra, makin dalam, makin indah, makin luas, makin cantik, tak maulah nak timbul ke permukaan. Tak mau ke... Baik. Dan ayat ini ditutup oleh Allah dengan bahasa yang luar biasa. Ini pun mengandungi maklumat haqaiq ilmiah juga. Wa kullun fi falaki yasbahu. Wa kullun fi falaki yasbahu. Dan semuanya berada di dalam falak. Falak itu garis edar, orbit. Yasbahun. Kalau terjemahan biasa, yasbahun, berenang. Berenang. Pertama, jemaah sekalian, macam mana ayat ini Allah tutup dengan kalimah kulun. Kulun itu semuanya. Walhal dalam ayat ini bermula dengan la syamsu yang bagilah antudil qamar. Allah hanya menyebut dua benda langit saja. Matahari dan bulan. Dua. Kenapa Allah tutup dan semuanya? Dan semuanya. Dari kaidah bahasa, bila hanya dua, kata matahari dan bulan, sebenarnya bukan kulun lah, kilahuma. Gitu ya. Yang belajar bahasa Arab pasti tahulah tu. Kan lebih sesuai wakilahuma dan kedua-duanya. Masing-masing keduanya matahari dan bulan berada pada falaknya berorbit. Sebab hanya disebut matahari dan bulan. Tapi kalau disebut kulun, kulun tu paling tidak 3 ke atas. Nah, di sinilah ya. Yang satu disebut bendanya, yang dua disebut bendanya, yang satu lagi tidak disebut bendanya, tapi disebut fenomena yang berlaku padanya. Apa bahasa ni? Begini maksudnya. Dalam ini sebenarnya ada 3 benda. Yang dua disebut bendanya. Nama benda itu. Apa itu? Matahari disebut Samsun. Itu sebut bendanya. Kedua apa? Qamar. Bulan. Sebut bendanya. Yang ketiga sepatutnya disebut bumi kan. Tapi bumi tak disebut. Ya, untuk bumi tidak disebut namanya. Tapi disebut fenomena yang berlaku padanya. Silih pergantian malam dan siang itu berlaku di bumi. Tuh, walali sabikun nahar itu berlakunya di bumi. Jadi disebut peristiwanya. Gejalanya, fenomenanya tidak disebut buminya. Saya itu bila Allah sebut kulun itu maknanya merujuk pada matahari, bulan dan bumi. Walaupun kalimah bumi dalam ayat ini tidak disebut, tapi yang disebut peristiwa yang berlaku di atas bumi, yakni malam tukar jadi siang, siang jadi. Kenapa bumi tidak disebut, tapi disebut ya jadi tentang siang dan malam? Ya, karena terjadinya siang dan malam ini erat sekali hubungannya atau ia berlaku akibat pusingan bumi pada paksinya di hadapan matahari. Dan bukan hanya matahari, bukan hanya bulan, tapi bumi pun yasbahun. Masya Allah. Yasbahun di sini jamaah sekalian tidak bermakna berotasi ya. Yasbahun itu sebenarnya diartikan berenang kalau dalam bahasa sehari-harian. Tapi di sini dimaksudnya berorbit. Pernah ayat ini dikritik oleh orientalis. Saya ulangi. Pernah ayat ini dikritik oleh orientalis.
Di mana orientalis menuduh Al-Quran ini memberikan maklumat, konon memberikan maklumat saintifik, fakta saintifik, tetapi tak betul. Kalimat yang digunakan tak betul, katanya. Satu di antaranya, ya inilah kalimah yasbahun. Kalimah yasbahun. Mereka kata kalimah yasbahun tidak sesuai untuk digunakan dalam kalimat ini. Sebab yasbah itu maknanya berenang. Makna berenang kan. Yakni satu sesuatu benda yang menempuh jarak, bergerak untuk menempuh jarak di atas sesuatu yang lembut. Contoh orang berenang, itu kan bergerak untuk menempuh jarak 100 meter di atas sesuatu yang lain. Contohnya air. Air kan lain. Kalau orang berjalan di bumi, kalau berjalan, tak boleh dipanggil yasbahun. Karena menapak kaki gedebung, tak boleh. Yasbah itu menunjukkan adanya gerakan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Lain itu lembut. Contohnya air. Jadi ya terapung-apung lah. Terapung-apung. Jadi macam mana bumi dikatakan bergerak dan bergeraknya terapung-apung macam orang berenang? Kalau dalam bahasa Arab dipanggil, kalimat yasbahu itu yakni menunjukkan adanya harokatun insiabiyah namanya. Harokatun insiabiyah. Satu pergerakan yang insiabiyah. Kalau kereta itu bukan insiabiyah zaman sekarang ya, sebab kereta kan gedebung, langgap lopak pedung itu lah. Tapi kalau orang berenang itu insiabiyah. Taklah kalau naik turun, betul naik turun kan timbul turun. Menunjukkan bahwa laluan yang dilalui itu lembut. Sangat lembut. Sehingga terapung-apung. Jadi smooth lah. Pergerakannya sangat-sangat smooth. Harokah insiabiyah dalam bahasa Arab. Tidak seperti mana orang berjalan di atas bumi. Pertanyaannya, betulkah benda-benda langit ini bergerak, beredar, peredarannya yakni macam terapung-apung, pergerakannya yakni ya halus, lembut, waktu demi waktu. Sehingga Allah gunakan kalimah yasbahun. Masya Allah. Haqa'iq ilmiah ini lagi-lagi baru diketahui akhir-akhir ini sahaja. Baru diketahui dan difahami abad akhir-akhir ini saja. Khasnya kalimat yang Allah pilih yasbahun ini. Ayasiru yasbahuna ayasiruna sayron insiabiyan mutatabi'an yuwazzi'u 'ala zaman. Pergerakan yang lembut macam melayang-layang begitu. Dari saat ke saat dan tidak ada berhentinya. Tempoh hari saya katakan ya, kalau ada jarum jam itu kan tik, tik, tik. Bergerak tuh, tapi kan berhenti. Tik, berhenti. Tik, berhenti. Tik, berhenti. Tak. Bukan begitu. Ini bergerak terus. Tidak ada berhentinya sesaat. Dan sangat-sangat halus. Macam melayang-layang. Macam dibuai. Itu yasbahun. Sama betul ya mas sekalian. Seperti mana orang berenang. Kenapa berenang itu bahasa Arab panggil yasbahu? Karena orang itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain melalui sarana jalan yang lembut sehingga
naik, turun, muncul, tenang. Orang boleh berenang di atas jalan raya. Tak boleh. Kan macam mengambang kan? Masya Allah, perjalanan bumi pun begitu. Peredaran semua planet umumnya begitu. Terus berjalan ke depan tapi macam terhayun. Naik, turun, naik, turun. Dan itu, ya sebiji lah lebih kurang kalau kita buat persamaan. Sama macam pergerakan astronot, angkasawan, astronot Amerika, atau kosmonot Rusia, atau angkasawan Malaysia, ketika berada di luar graviti bumi. Ketika mereka berada di ISS, International Space Station. Tengok, adakah mereka berjalan dalam stesen itu? Adakah mereka bergerak? Ya, bergerak. Adakah bergeraknya menapak di lantai stesen itu? Tidak. Nah, pergerakan macam itulah dipanggil yasbahun. Meluncur, itu naik, turun. Terapung-apung. Ya, karena bumi di alam semesta ini, semua benda ini terapung-apung. Kita tak dapat melihat sebenarnya apa, berada di apa. Macam tempat kosong. Kata orang nak kena tapi tak jatuh, kalau jatuh ke mana? Jadi istilah yang Quran gunakan ini, yasbahun, sangat-sangat tepat. Lalu apa medium, laluan yang dilalui oleh semua benda langit sehingga pergerakannya macam terapung-apung, yasbahun, macam angkasawan berjalan di ISS, tidak menapak di lantainya stesen. Para sarjana kini sudah menemukan jawabannya. Ya. Apa kata para sarjana? Annal kauna muliun bil madati wat taqah. Sesungguhnya alam semesta ini dipenuhi oleh madah dan taqah, oleh matter, material, oleh matters dan juga energi. Idzan la wujuda lil faraghi abadan. Di alam semesta ini tidak ada tempat yang dikatakan kosong, yang tidak ada isinya sama sekali. Dan semua benda-benda jisim yang ada di alam semesta, al-ajsam al-kauniyah, seperti planet, seperti bintang, mereka melayang-layang, terapung-apung. Yang akhirnya alam ini tidak kosong. Penuh dengan madah dan energi. Hanya saja, menurut para pakar, ada matter dan juga ada energi yang telah diketahui hakikatnya, yang telah dikesan kewujudannya, yang telah difahami peranannya dan fungsinya. Ada pula energi matter yang diyakini kewujudannya, tapi belum diketahui hakikatnya, tapi sudah dapat dirasai akan pengaruh dan kesannya. Ada energi diyakini kewujudannya, tapi belum diketahui hakikatnya, dan sudah dirasai kesannya, pengaruhnya. Mereka bingung nak mengetahui energi ini, lalu mereka katakan dark energy. Ya. Ada istilahnya dark energy, ada yang mereka istilahkan dark matter. Namanya dark, manalah tahu. Dan itu diyakini oleh saintis-saintis termasuk saintis non-Muslim.
Alam ini dipenuhi oleh benda-benda ini. Bahkan mereka berkata, jika sekiranya seluruh benda langit yang berupa meta, bumi, matahari, galaksi yang jumlahnya tak terkira inilah, dikumpulkan lalu dilonggok di satu tempat di alam semesta ini. Di satu tempat lah dilonggok gitu. Ia hanya memerlukan 5% saja daripada keluasan alam semesta. Ya, dia hanya memerlukan 5% daripada keluar alam semesta. Habis yang 95% itu apa isinya? Yang 95% itu isinya itu tadi, dark energy dan dark matter. Rupanya inilah yang menjadi jalan laluan setiap planet. Sehingga perjalanan dia macam orang berenang terapung-apung. Jadi bila Al-Quran mengatakan yasbahun, itu sangat tepat. Karena memang perjalanan macam astronot berjalan di ISS. Macam orang berenang di kolam renang. Tenggelam pun tidak, nak kena pun tidak muncul. Jalannya lembut. Sehingga walaupun badannya bergesekkan dengan air, taklah luka berdarah-darah keluar daripada kolam renang. Coba kalau orang berenang di padang pasir atau berenang di highway. Habis dadanya jambatan. Tersiat kulitnya. Bayangkan kalau bumi katalah, dan semua planet berenang di benda-benda meta yang kasar, yang boleh dilihat. Ya berlanggar, hancurlah bumi, hancur matahari. Tapi karena rupa-rupa medan laluannya, yang disebut dark energy, membuat dia terapung-apung. Sehingga walaupun dengan kelajuan yang sangat fantastis, 107.000 km sejam, bumi kita meleset, melaju melalui matahari, kita tak terasa. Boleh tidur nyenyak, letak air di meja pun tak bergoyang. Tak terasa langsung yang bumi kita ini sebenarnya sedang bergerak dengan kelajuan 107.000 km satu jam. Dan bumi kita juga bergerak berpusing pada paksinya yang dekat dengan khatulistiwa 1,000 batu satu jamnya. Tapi kita relax. Macam mana boleh tak? Masya Allah. Bukankah di situ Allah tunjukkan kuasanya yang maha dahsyat? Sekaligus bukankah di situ Allah menunjukkan nikmatnya yang maha sempurna? Kasih sayang yang sempurna? Patutlah Allah tanya kita. Khasnya mereka yang tidak menyadari akan hakikat ini. Allah tanya berkali-kali dalam surat yang pendek. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang mestikan kalau kita faham kalimat ayat diulang dalam surah Ar-Rahman tu. Wah, takut kita. Tolong baca tafsirnya. Lebih lagi tolong baca tafsir ulama secara kini. Lebih tepatnya ini tafsir saintifik. Tanpa merendahkan atau mengabaikan tafsir-tafsir klasik. Pasti, setiap Allah menyebut ayat dan ayat itu sebut nikmatnya, Allah tanya, yang mana satu? Tolong beritahu aku, yang mana satu nikmatku, nikmat Tuhanmu yang kamu coba nak nafikan? Tolong. Mana nikmat yang kamu rasai, yang kamu yakini bukan daripada aku? Kemana mata memandang? Apapun suara yang kita dengar, apapun benda yang kita pegang, apapun makanan kita rasa, apapun yang kita bayangkan, semuanya datang daripada Dia. Betapa sempurnanya nikmat anugerahnya. Dan cara Ia memberi nikmat pada kita, ya Allah, dengan cara yang sangat halus. Sehingga kita tak merasakan
Tak merasakan. Lainlah kalau datang tu kasut, gedebung, itu mungkin kita terasa. Tiba-tiba Allah bagi kereta kepada kita, gedebung depan rumah ada kereta. Terkejut kita. Allah bagi anak, tiba-tiba Masya Allah, baru akad nikah tengah hari, malam kepenatan, tidur, bangun tidur, anak sudah lahir, 2 orang, jalan-jalan banyak. Terkejut kita. Allah bagi dengan cara yang sangat halus, dengan sangat lembut. Menurut kekuasaan, sehingga ramai orang yang tidak menyadari. Itu nikmatku, Allah kata. Ramai yang tak sadar sehingga merasa, ini usahaku. Ini pasal aku rajin. Ini pasal aku pandai. Tengok. Nah, kepada orang-orang macam ini yang Allah tanya itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, karena Allah bagi itu dengan sangat lembut. Hatta kita yang menerimanya pun sering kali tidak menyadari yang itu datang daripada Allah. Sehingga kita tertipu oleh diri kita sendiri. Kita yakin ini usaha saya. Ini kepintaran saya. Ini saya, ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, kepada kita yang mungkin berfikir seperti itulah, jemaah sekalian. Kita ditegur oleh Allah melalui ayat-ayat seperti ini. Seperti ini. Masya Allah. Ya. Jadi Allah tunjukkan kuasanya, sekaligus Allah tunjukkan nikmatnya. Bumi bergerak laju, tapi kita tak terasa. Kita tenang. Naik kapal terbang yang supersonik, konon yang paling canggih, Concorde itu pun dalam itu terasa gegarannya. Alhamdulillah. Ini cerita kawan. Pernah dulu ketika Concorde masih beroperasi, ya maklum orang berduit. Kerjanya lebih banyak traveling. Masa adalah sangat penting. Perlu bergerak pantas untuk dari satu negara ke negara lain untuk menguruskan perniagaannya. Pernah cerita kepada saya. Tapi dia ada seorang yang baik, karena mengaji pun rajin. Dia kata, memang laju. Laju sungguh. London, New York, hanya beberapa jam. Itu pun saya tanya, masih ada rasa? Ya, terasa. Gerak ada sikit lah. Ada rasa. Ada rasa yang benda ini bergerak. Wah, itu dianggap tercanggih. Belum lagi, apalagi naik helikopter, lagilah bergerak. Naik kereta api laju, bullet train, terasa. Naik kereta yang paling canggih, terasa gegarannya. Wah, hanya bawa kita seorang. Bumi mengangkut berapa bilion orang. Belum gunung ganangnya. Belum ada lautannya. Bergerak dengan kepantasan seperti itu. Kita tak terasa bumi bergerak ya. Kenapa tak merasa gegarannya ya? Allahu Akbar walillahil hamd. Betul-betul melayang-layang. Wah, macam dibuai lah. Ya, ibarat macam astronot lah. Macam astronot terapung-apung di udara. Di udara itu. Tidak bergeser, tidak terbentur dinding, tidak terbentur ini, tidak merasai gegaran, tidak. Allahu Akbar. Betul macam astronot. Ya. Yang yang astronot kan merasa seperti melayang-layang, floating lah. Bila mereka berada di space, mereka terasa floating. Bumi demikian juga. Dan ini, Masya Allah, keajaiban atau tepatnya yakni keagungan kudrat Allah dan juga kesempurnaan firman-Nya, kesempurnaan nikmat-Nya kepada kita, agar kita mudah tunduk dan patuh apabila kita telah dapat merasakan kehebatan kekuasaannya, agar kita mudah syukur dan tidak pandai mencela nikmat, mengkufuri nikmat. Bila kita dapat merasakan betapa sempurna dan besarnya nikmat Tuhan pada kita. Di mana nikmat-nikmat yang besar itu?
Allah berikan pada kita percuma. Percuma dalam arti kata, makna kata, kita tidak dilibatkan. Ya, oksigen sentiasa cukup. Apakah Allah melibatkan kita untuk pastikan oksigen cukup? Tidak. Bumi sentiasa berotasi dan revolusi. Apa kita dilibatkan? Tidak. Malam berganti siang, siang jadi malam. Apa ada manusia yang dilibatkan oleh Allah untuk pastikan malam itu ganti siang, siang malam? Tidak. Minta maaf, mengacau adalah. Mengacau. Ya, mungkin 1 juta, 2 juta tahun yang lalu, bumi kita pasti sangat indah. Sangat indah. Tak perlu kipas angin, tak perlu aircon. Semua orang nafas dengan selesa. Tak ada penyakit itu. Karena bumi betul-betul indah, nyaman dihuni, udaranya segar, tak ada polusi, tak ada pencemaran. Bila sekarang jadi seperti ini, itu pasti kerja manusia lah. Jadi katakan, kalau kata manusia ini dilibatkan untuk memastikan bumi harmoni, nampaknya tak pernah. Sebab yang berlaku sebaliknya. Manusia sering melakukan tindakan-tindakan yang destruktif, bukan konstruktif. Merusak. Merusak adalah. Subhanallah. Mari, jamaah sekalian, ayat-ayat seperti ini, ya, jangan kita lalu, gitu. Bukan, tak boleh. Bagi saya, bila kita betul-betul lah mau dan nak sangat dikategorikan oleh Allah menjadi kumpulan hambanya yang paling tinggi, gelaran yang Allah berikan pada yang paling tinggi selain Nabi lah. Nabi maklah jelas. Untuk selain Nabi, ulul albab. Itu gelaran yang paling tinggi yang Allah berikan tuh. Jadi dan semua kita pasti menginginkannya. Tapi tidak boleh hanya dengan doa. Allahumma ij'alna min ibadika min ulil albab. Mana adanya doa. Ulul albab tu kena diraih, kena diusahakan dengan menggabungkan, dengan mensinergikan kemampuan berfikir dan kemampuan zikir. Menggabungkan kemampuan tafakkur dengan kemampuan tadakkur. Itu baru ulul albab. Mendaya gunakan, mengoptimumkan kemampuan intelektual kita, IQ kita, dengan spiritual kita. Mensinergikan cara berfikir yang digerakkan oleh fikiran scientific, rasional dengan emosional kita. Masya Allah. Kalaulah itu usaha yang kita lakukan setiap saat, insya Allah, kalau kita tidak mencapai makom tertinggi dalam kumpulan ulul albab, ya harap-harap kita masuklah dalam kumpulan mereka, walaupun mungkin kelas bawah. Kan ini perintah agama. Sehingga Quran ini sebetulnya, jamaah sekalian, benar-benar kitab yang mendorong manusia, memberikan motivasi yang sangat kuat kepada manusia untuk menjadi manusia-manusia hebat dan cemerlang. Ingat bahasa yang saya gunakan dahulu dalam mukadimah. Al-Quran kitab yang sangat dahsyat untuk memberikan motivasi yang dahsyat kepada manusia agar berotak ladan berjiwa Masjidil Haram. Otaknya dipenuhi dengan pelbagai ilmu pengetahuan, sementara jiwa dan hatinya berjiwa Masjidil Haram.
penuh dengan ilmu dan pengetahuan di sini, hati penuh dengan iman dan takwa. Digabungkan, disatukan keduanya. Jadilah ulul albab. Dan ayat-ayat yang menjadi sarana mendorong kita untuk jadi ulul albab Al-Quran bertebaran di semua surah. Surah Yasin ini sebenarnya surah yang penuh dengan mukjizat, jemaah. Terus senang. Ya, alhamdulillah dahulu sudah lama saya dan tempat lain, tapi bahkan mereka punya CD, menyimpan CD. Saya ingat berpuluh-puluh siri kita waktu itu belajar sama tentang tafsir surah Yasin, jadi tafsir saintifiknya. Yasin rupanya penuh dengan mukjizat ilmiah yang luar biasa. Dan bila difahami dan dicermati, lalu diimani dan diamalkan, Yasin boleh membentuk manusia. Seorang ilmuwan sekaligus ulama, seorang ulama sekaligus cendekiawan. Syaratnya dipahami dan diamalkan. Yasin boleh menjadi motivator yang paling dahsyat. Ayat-ayatnya karena dikaji lah. Tapi ya minta maaf ya. Kalau Yasin hanya dibaca, lalu ditiup ke air di botol, lalu bagi anak ya anak periksa, dengan keyakinan bila anak yang nak ambil periksa itu minum air Yasin, nanti keputusan cemerlang walaupun tak belajar, minta maaf lah. Kalau Yasin hanya digunakan itu ya minta maaf lah. Itu tidak betul sebetulnya. Ya. Jadi bagi saya itu tidak memperlakukan Al-Quran sebagaimana yang sepatutnya. Al-Quran tidak atau belum diperlakukan sebagai selayaknya Quran, kitab yang mulia. Kalau hanya untuk seperti itulah. Sehingga budak itu percaya sangat dengan itu. Wah, nak belajar, nak periksa tak mau belajar. Hanya minum, habiskan satu botol. Yakin nanti keputusan cemerlang. Mana ada. Mana ada ajaran seperti itulah. Ya, sayang sekali ya. Ya sekalian, nampaknya itu saja. Saya cukupkan setelah itu, tapi saya berpesan lagi sekali pesannya. Ayat-ayat ini ayat yang masih terbuka untuk terus dikaji. Maklumat kauniahnya ya. Maklumat kauniah yang ada dalam ayat ini masih sangat banyak. Terbuka untuk terus kita gali dan kita kaji. Sebab itu, saya berharap pada diri saya sendiri dan juga sekalian, jangan berhenti untuk terus menggali ayat. Saya yakin suatu saat kita akan terpikat dengan ayat seperti ini. Dan mungkin kita tak nak baca ayat. Bukan tak suka ayat lain. Karena ayat ini pun sudah menarik dan memikat. Selagi belum puas, kita tak akan pindah pada ayat lain. Suatu saat pasti akan sampai seperti itu. Dan itulah kemuncak kebahagiaan dalam berinteraksi kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asr innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.